Di jantung setiap perusahaan yang sukses, terdapat karyawan yang termotivasi dan terlibat. Di era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman karyawan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana solusi SDM berbasis teknologi membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih personal, fleksibel, dan mendukung, yang pada akhirnya mendorong kepuasan dan retensi karyawan. Untuk itu, mari kita simak yuk video kali ini, di mana teknologi meningkatkan pengalaman karyawan dan membuka potensi penuh bagi mereka. Konsep dasar manajemen SDM modern. Perbedaan manajemen SDM tradisional vs modern. Dalam dunia kerja, manajemen sumber daya manusia telah mengalami perubahan besar. 1. Pendekatan terhadap karyawan. Pada manajemen SDM tradisional, karyawan hanya dianggap sebagai pekerja yang hanya harus fokus menjalankan tugas sesuai aturan. Fokus utamanya adalah kepatuhan. Sementara itu, dalam manajemen SDM modern, karyawan dipandang sebagai mitra strategis yang dapat berkontribusi terhadap inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Contohnya, dulu karyawan hanya dinilai berdasarkan kehadiran dan produktivitas. Sekarang perusahaan menggunakan pendekatan karyawan untuk meningkatkan loyalitas dan kreativitas karyawan. 2. Fokus manajemen. Pendekatan tradisional hanya berfokus pada administrasi seperti penggajian dan kepatuhan aturan. Sedangkan pendekatan modern lebih menitik beratkan pada pengembangan karyawan seperti pelatihan, mentoring, dan kesejahteraan kerja. Contohnya, jika dulu perusahaan hanya memberikan pelatihan dasar, sekarang mereka memiliki program pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. 3. Metode penilaian kinerja. Metode tradisional menilai karyawan secara tahunan dengan sistem yang kaku. Sebaliknya, dalam manajemen modern, perusahaan menerapkan continue feedback, yaitu umpan balik yang diberikan secara berkala melalui sistem digital atau sesi one-on-one dengan manajer. Yang keempat, sistem rekrutmen dan seleksi. Dahulu, perekrutan hanya melibatkan ijazah dan pengalaman kerja. Kini, perusahaan juga mempertimbangkan soft skill, kemampuan beradaptasi, dan kecocokan budaya kerja. Contohnya, dulu kandidat dinilai hanya berdasarkan dokumen lamaran. Sekarang, perusahaan juga menggunakan tes psikologi, wawancara berbasis kepribadian, dan bahkan EA untuk menyeleksi kandidat terbaik. Yang kelima, teknologi dalam SDM. Sebelumnya, banyak proses human relationship dilakukan secara manual. Namun, manajemen SDM modern telah menggunakan teknologi seperti Human Relationship Analysis, EA, dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, jika dulu absensi dicatat secara manual, sekarang perusahaan menggunakan fingerprint atau GPS untuk absensi online, terutama bagi karyawan yang bekerja secara remote. Dapat disimpulkan dari sini, kita bisa melihat bahwa SDM modern lebih strategis, dinamis, dan berbasis teknologi, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, peran SDM sebagai mitra strategis organisasi. Di era modern, SDM tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga berperan dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. 1. Dalam menyelaraskan SDM dengan strategi bisnis. SDM harus memastikan bahwa kebijakan tenaga kerja sejalan dengan visi perusahaan.
Contohnya, jika perusahaan ingin berekspansi ke pasar global, tim Human Relationship perlu menyiapkan pelatihan multikultural dan kepemimpinan global agar karyawan siap menghadapi tantangan internasional. 2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. SDM juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan fleksibel. Contohnya, beberapa perusahaan teknologi menerapkan flexible working hours dan remote working untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Yang ketiga, mengembangkan budaya organisasi yang kuat. Budaya perusahaan yang positif membuat karyawan lebih nyaman dan produktif. Contohnya, Google menerapkan budaya inovasi dengan menyediakan ruang kerja fleksibel, sesi brainstorming bebas, dan penghargaan bagi ide-ide baru. Yang keempat, mengelola talent management dan sukses kepemimpinan. SDM juga bertanggung jawab dalam mencari dan mengembangkan calon pemimpin perusahaan. Contohnya, perusahaan seperti Apple dan Microsoft memiliki program kepemimpinan untuk membekali karyawan yang berbakat agar siap menempati posisi strategis di masa depan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih loyal dan produktif. Contohnya, Netflix bahkan menerapkan unlimited paid leave agar karyawan lebih bebas mengatur keseimbangan kerja dan kehidupan mereka. Yang keenam, menggunakan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan. Human Relationship Modern mengandalkan data dan AI untuk menganalisis tren karyawan, seperti tingkat retensi dan kepuasan kerja. Contohnya, Amazon menggunakan AI dalam proses rekrutmen untuk menyaring ribuan pelamar secara lebih efisien. Dan dapat disimpulkan sebagai mitra strategis, SDM kini menjadi bagian penting dalam pertumbuhan bisnis melalui kebijakan inovatif berbasis data. Selanjutnya, perubahan dari Human Relationship Administratif ke People Analyst dan pengalaman karyawan. Dalam dunia kerja modern, Human Relationship telah berkembang dari sekedar administrasi menjadi lebih strategis melalui People Analyst dan pengalaman karyawan. Human Relationship Administrasi atau tradisional. Dahulu, Human Relationship hanya menangani tugas-tugas operasional seperti penggajian, asensi, dan kebutuhan regulasi. Namun, pendekatan ini kurang efektif karena hanya bersifat reaktif tanpa memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan karyawan. Yang kedua, peralihan ke People Analyst. People Analyst adalah pendekatan berbasis data dan teknologi dalam pengelolaan SDM. Dengan ciri utama adalah yang pertama, menggunakan data untuk menganalisis performa karyawan. Yang kedua, AI dan machine learning untuk rekrutmen. Yang ketiga, prediksi turnover untuk mengurangi tingkat keluar masuk karyawan. Contohnya, Google menggunakan People Analyst untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat karyawan bertahan lebih lama. Yang ketiga, pengalaman karyawan. Selain data, perusahaan juga berfokus pada pengalaman karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Ciri utamanya yang pertama, fleksibilitas kerja seperti remote. Yang kedua, budaya kerja inklusif dan kolaboratif. Yang ketiga, teknologi digital HR untuk memudahkan proses kerja. Contohnya, Netflix menerapkan unlimited paid leave dan menciptakan ruang kerja yang lebih nyaman untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Dapat disimpulkan, Human Relationship Administratif berfokus pada operasional, People Analyst, berbasis data, pengalaman karyawan, meningkatkan kesejahteraan. Dengan perubahan ini, Human Relationship kini menjadi bagian integral dari strategi bisnis, membantu organisasi berkembang lebih baik dan lebih adaptif. Transformasi digital dalam manajemen sumber daya manusia. Transformasi digital
telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan mengelola sumber daya manusia. Dengan teknologi yang semakin berkembang, proses manajemen sumber daya manusia kini lebih efisien, akurat, dan berorientasi pada pengalaman karyawan. Yang pertama, HR teknologi atau HR Tech. Teknologi ini mencakup kecerdasan buatan dalam rekrutmen, sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS, serta People Analytics. Dengan EA, perusahaan dapat menyaring kandidat lebih cepat dan objektif, sehingga mengurangi bias dalam seleksinya. HRIS memungkinkan perusahaan mengelola data karyawan secara digital, mulai dari absensi hingga evaluasi kinerja. Sementara itu, People Analytics membantu menganalisis tren sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Selanjutnya ada otomatisasi dan chatbot dalam HR. Dengan otomatisasi, tugas administratif seperti pencatatan kehadiran dan penggajian dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi beban kerja manual. Chatbot HR juga membantu menjawab pertanyaan karyawan, seperti informasi cuti atau tunjangan, tanpa perlu interaksi langsung dengan tim HR, sehingga menghemat waktu untuk tim HR. Berikutnya, Employee Self-Service atau ISS. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi pribadi mereka secara mandiri, seperti mengajukan cuti atau memperbaharui data pribadi mereka melalui platform digital. Nah, dengan cara ini, efisiensi kerja meningkat dan karyawan tidak perlu lagi bergantung pada tim HR untuk urusan administratif yang sederhana. Kemudian, ada penggunaan big data dalam HR. Dengan menganalisis data dalam jumlah yang besar, perusahaan dapat memprediksi turnover karyawan, mengukur kinerja, dan meningkatkan strategi retensi. Nah, misalnya, jika data menunjukkan bahwa karyawan yang sering bekerja lembur lebih rentan mengalami burnout atau lelah, perusahaan dapat mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan mereka. Baiklah, kesimpulannya, transformasi digital dalam manajemen sumber daya manusia membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administratif, serta menciptakan pengalaman kerja yang lebih baik bagi karyawan. Dengan menggunakan teknologi seperti EA, HRIS, chatbot, ISS, dan big data, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan tetap kompetitif di era digital saat ini. Faktor utama dalam pengalaman karyawan, lingkungan kerja, kepemimpinan, teknologi, dan kesejahteraan. Faktor utama dalam pengalaman karyawan. Employee experience dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk keseharian mereka di tempat kerja. Beberapa faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap pengalaman karyawan meliputi: pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas sangat penting. Perusahaan yang menyediakan ruang kerja yang ergonomis, fasilitas yang memadai, serta kebijakan kerja fleksibel seperti remote work atau hybrid work dapat meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas karyawan. Kedua, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang mendukung, komunikatif, dan transparan menciptakan hubungan yang baik antara atasan dan karyawan. Pemimpin yang mau mendengarkan, memberikan umpan balik yang membangun, serta mendorong pertumbuhan karir akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Ketiga, teknologi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam bekerja. Alat digital yang canggih, sistem HR berbasis teknologi, serta platform komunikasi yang efektif memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih mudah dan produktif. Keempat, kesejahteraan. Kesejahteraan fisik dan mental karyawan adalah faktor penting dalam membangun pengalaman kerja yang positif. Program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, fasilitas kebugaran, serta dukungan kesehatan mental dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Selain itu, work-life balance terjaga juga menjadi kunci agar karyawan tetap termotivasi dan tidak mengalami burnout. Kesimpulannya,
Ketika perusahaan memberikan perhatian pada lingkungan kerja, kepemimpinan yang baik, teknologi yang mendukung, serta kesejahteraan karyawan, maka pengalaman kerja mereka akan lebih positif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kebahagiaan karyawan, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas dan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Tren dan praktik modern dalam sumber daya manusia merupakan pendekatan dan strategi yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola tenaga kerja dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan dinamika di tempat kerja, ditemukan beberapa tren kerja yang mungkin teman-teman belum pada tahu nih. Yang pertama, hybrid dan remote work. Model kerja ini memberikan fleksibilitas kepada karyawan untuk bekerja dari mana saja, baik sebagian waktu atau sepenuhnya. Namun, ini juga menantang perusahaan untuk beradaptasi dalam hal manajemen, komunikasi, dan pemantauan kinerja. Contohnya, sebuah kantor kecil dengan 10 karyawan menerapkan work from home setiap Jumat, dengan tujuan memberikan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Selanjutnya ada gig economy dan talent management. Merupakan sistem kerja fleksibel di mana individu bekerja sebagai pekerja lepas atau berbasis proyek. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa mengelola tenaga kerja fleksibel ini agar tetap produktif dan berkualitas. Misalnya, sebuah toko online mempekerjakan freelancer sebagai desain grafis melalui platform online untuk membuat desain promosi media sosial. Kemudian kita akan membahas well-being dan work-life balance, yaitu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dimana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan semakin menyadari pentingnya mendukung kesehatan mental dan fisik pekerja. Contohnya, sebuah kantor memberikan waktu istirahat tambahan untuk kegiatan olahraga ringan atau sebuah restoran memberikan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir, ada employer branding. Ini adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Employer branding mencakup budaya kerja, tunjangan, dan nilai-nilai perusahaan yang menarik bagi calon karyawan. Contohnya, sebuah perusahaan menawarkan makan siang gratis atau program bonus untuk karyawan berprestasi, sementara toko retail memberikan pelatihan gratis bagi karyawannya. Peran kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya manusia. A. Leadership style dalam manajemen sumber daya manusia modern. Gaya kepemimpinan dalam organisasi sangat mempengaruhi bagaimana karyawan berkembang dan bekerja secara efektif. Pemimpin yang baik harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan tim, seperti kepemimpinan demokratis, transformasional, atau situasional. Contoh penerapan sederhananya ialah seorang manajer di sebuah kantor kecil menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dengan mengajak tim berdiskusi sebelum mengambil keputusan besar, seperti menentukan strategi pemasaran. Seorang kepala toko memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengatur cara mereka menyusun stok barang, asalkan tetap sesuai dengan standar toko. Coaching and mentoring untuk pengembangan karyawan. Coaching and mentoring bertujuan membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dengan bimbingan dari pemimpin atau rekan kerja yang lebih berpengalaman. Contoh penerapan sederhananya ialah seorang supervisor di pabrik membimbing pekerja baru selama minggu pertama mereka bekerja agar lebih cepat beradaptasi dengan tugas-tugasnya. Seorang pemilik usaha kuliner mengajarkan langsung kepada karyawan cara memasak dan menyajikan makanan dengan standar yang baik. Reskilling and upskilling mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan teknologi. Reskilling ialah pelatihan ulang dan upskilling ialah peningkatan keterampilan. Penting agar karyawan tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan tren industri. Contoh penerapan sederhananya ialah sebuah toko pakaian memberikan pelatihan dasar penggunaan aplikasi kasir digital kepada karyawan yang sebelumnya hanya terbiasa menggunakan sistem manual. Sebuah perusahaan kecil mengadakan workshop internal tentang penggunaan media sosial untuk pemasaran sehingga staf dapat membantu dalam promosi online.
Manajemen kinerja berbasis data dan feedback. Di era digital, penilaian kinerja karyawan mengalami perubahan besar. Dulu, evaluasi hanya dilakukan sekali dalam setahun, yang seringkali tidak cukup untuk memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan karyawan. Kini, banyak perusahaan menerapkan Continuous Performance Management atau CPM, sebuah sistem yang memungkinkan evaluasi dilakukan secara rutin, baik bulanan maupun mingguan. Dengan cara ini, karyawan dapat menerima umpan balik lebih sering, sehingga mereka bisa segera melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, pendekatan real-time feedback dan umpan balik 360 derajat semakin banyak digunakan. Real-time feedback memungkinkan atasan atau rekan kerja memberikan masukan langsung setelah suatu tugas atau proyek selesai. Dengan demikian, karyawan bisa segera menyesuaikan diri dan belajar dari pengalaman mereka. Sementara itu, umpan balik 360 derajat memberikan penilaian dari berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, bahkan bawahan. Hal ini menciptakan evaluasi yang lebih objektif dan komprehensif, sehingga karyawan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Dari setiap materi-materi yang telah dibahas, maka yang menjadi kesimpulan adalah manajemen sumber daya manusia modern tidak lagi hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Transformasi digital seperti AI dan analisis data meningkatkan efisiensi pengelolaan karyawan. Pengalaman karyawan atau employee experience menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan retensi tenaga kerja. Evaluasi kinerja kini lebih dinamis dengan sistem Continuous Performance Management dan real-time feedback, menggantikan metode tradisional yang kaku. Selain itu, keberagaman dan inklusi atau DEI dalam organisasi terbukti mendorong inovasi dan keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis data, fleksibilitas kerja, serta budaya yang inklusif menjadi kunci dalam membangun tenaga kerja yang lebih produktif dan siap menghadapi tantangan masa depan. Untuk mengukur kinerja secara lebih terstruktur, banyak organisasi mengadopsi dua metode utama, yaitu OKR dan KPI. OKR atau Objective and Key Result membantu menetapkan tujuan yang jelas serta hasil utama yang ingin dicapai. Metode ini memastikan setiap tim bekerja menuju visi yang sama. Sementara itu, KPI atau Key Performance Indicators digunakan untuk mengukur keberhasilan kerja berdasarkan target tertentu, seperti tingkat produktivitas atau kepuasan pelanggan. Dengan pendekatan berbasis data ini, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan, di mana setiap karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana cara untuk berkembang. Keberagaman, inklusi, dan kepemilikan budaya organisasi. Dalam lingkungan kerja modern, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau yang dikenal dengan istilah DEI atau Diversity, Equity, and Inclusion menjadi faktor penting dalam membangun tim yang kuat dan inovatif. Keberagaman mengacu pada perbedaan dalam tim kerja, baik dari segi usia, gender, latar belakang pendidikan, maupun budaya. Kesetaraan berarti semua karyawan mendapatkan kesempatan yang adil tanpa diskriminasi. Sedangkan inklusi adalah memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai, memiliki suara, dan dapat berkontribusi secara penuh dalam organisasi. Tim yang beragam terbukti lebih inovatif karena memiliki berbagai sudut pandang dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, dalam sebuah tim pemasaran yang terdiri dari berbagai generasi, setiap anggota memiliki wawasan unik yang dapat membantu merancang strategi yang lebih kreatif dan relevan dengan target pasar yang lebih luas. Selain itu, membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan seperti membuka peluang yang setara bagi semua karyawan tanpa memandang latar belakang mereka, kemudian membuat lingkungan kerja yang suportif di mana semua ide dihargai dan didengar, dan juga mengembangkan sistem penghargaan dan apresiasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan.
Maka dari itu, dengan menciptakan budaya kerja yang lebih suportif dan berdaya saing, perusahaan tidak hanya mendorong kinerja yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan inklusif bagi semua karyawan. Hal ini akan berdampak langsung pada loyalitas, kepuasan kerja, serta keberhasilan jangka panjang organisasi. Dari pembahasan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa di era modern ini, cara perusahaan mengelola karyawannya sudah banyak berubah. Manajemen sumber daya manusia kini lebih dari sekedar administrasi, bahkan sekarang lebih strategis, berbasis teknologi, dan berfokus pada kesejahteraan karyawan. Perusahaan yang sukses bukan hanya yang punya strategi bisnis yang hebat, tetapi juga bisa mengelola dan mendukung karyawannya dengan baik. Dengan teknologi, budaya kerja yang positif, dan kepemimpinan yang baik, karyawan bisa lebih produktif dan loyal. Mari terus beradaptasi, berkembang, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!